Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak? Sehat semua ya? Alhamdulillah, tetap semangat. Dan marilah kita buka mata hati pikiran kita ya, untuk mengkaji tentang perkembangan Islam, sejarah perkembangan Islam di Pulau Jawa ini. Tapi marilah kita buka pertemuan kita ini dengan bacaan kitab Suratul Fatihah. Semoga Allah yang akan membukakan mata hati pikiran kita, semoga dapat dicerna. Titilkan ya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Ar-Rahmanir-Rahim. Ya Allah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba. Aku rela Allah Tuhanku. Wabil islami dina. Islam agamaku. Wabi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Muhammad menjadi nabi dan rasulku. Wabil Qur'ani imama. Al-Quran menjadi pedomanku. Wabil Ka'bati kiblatan. Ka'bah menjadi kiblatku. Wabil mu'minina ikhwana. Dan orang-orang beriman saudaraku. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah kepadaku kecerdasan. Rabbi yassir wala tu'assir. Ya Allah, berikanlah kemudahan dan jangan engkau berikan kesulitan. Rabbi tammim bil khair ya arhamar rahimin. Ya Allah, lengkapilah dengan kebaikan. Hanya engkaulah ya Allah yang maha penyayang. Amin ya rabbal alamin. Amin. Terima kasih anakku sekalian. Minggu yang lalu tentang kerajaan Islam Demak. Sekarang kita masuk ke kerajaan Islam ke barat, yaitu Banten. Kerajaan Islam Banten. Di mana sih letak daripada Banten? Ya, letaknya itu berada di Selat Sunda. Nanti akan lihat kita di peta dulu, bisa lebih paham letak persis daripada kerajaan Islam Banten. Kemajuan Banten tentunya didukung oleh letak yang sangat strategis. Banten ya daerahnya di pesisir juga sama dengan Demak. Penghasilnya juga banyak. Antara lain adalah hasil buminya adalah lada. Bangsa Eropa nyari itu lada karena di sana dingin, maka cari yang hangat-hangat. Tentunya banyak dihasilkan di bumi Nusantara. Ya lada ini untuk menghangatkan masakan ya. Dan tentunya setelah Malaka runtuh ya Demak berdiri, kemudian Banten berdiri. Ya. Kerajaan Banten pendirinya siapa? Siapa raja pertama? Kerajaan Banten ini didirikan oleh Fathahillah. Siapa itu Fathahillah? Itu adalah seorang panglima perang dari Demak. Jadi Demak itu melakukan penyebaran dakwah sampai ke Banten, sehingga Fathahillah sebagai seorang panglima kemudian mendirikan kerajaan Banten. Nah, Fathahillah diperintah oleh siapa? Fathahillah diperintahkan oleh Sultan. Sultan mana? Sultan Demak untuk menguasai Banten. Selain Banten mana lagi dapat perintah Fathahillah? Cirebon. Daerah pesisir juga Cirebon. Lalu lintas perdagangan juga. Dan juga sebagai basis untuk pembendungan, pencegahan daripada pengaruh Portugis yang masuk ke Jawa. Jadi setelah Banten kemudian Fathahillah diperintahkan untuk membuat
benteng pertahanan di Cirebon. Jadi menguasai Banten dan Cirebon, Fathahilah dari Kesultanan Demak. Anakku sekalian yang berbahagia, Banten kemudian diperintah oleh seorang Fathahilah. Dan Cirebon diperintah oleh Paserean dan menjadi wilayah Kerajaan Demak. Jadi Banten dan Cirebon adalah bagian dari wilayah Kerajaan Demak ketika itu. Setelah Paserean wafat, Fathahilah kemudian berkuasa di Cirebon. Jadi kemudian yang menguasai Kesultanan Cirebon itu adalah Fathahilah. Sedangkan Banten bagaimana? Diserahkan kepada putranya. Siapa? Sultan Hasanuddin. Jadi Banten diserahkan kepada Sultan Maulana Hasanuddin. Kemudian Sultan Maulana Hasanuddin berhasil menjadikan Kesultanan Banten sebagai pusat perdagangan laka ketika itu. Rajanya siapa aja? Pertama adalah Sultan Maulana Yusuf. Kemudian Pangeran Ratu, ya, di antaranya. Jadi raja-raja yang memerintah di Banten selain Fathahilah, Sultan Hasanuddin, Sultan Maulana Yusuf, Pangeran Ratu, itulah para raja-raja atau yang memerintah Kerajaan Kesultanan Banten. Kemudian dilanjutkan setelah Pangeran Ratu itu Sultan Agung Tirtayasa. Yang pertama Fathahilah rajanya, kemudian Sultan Maulana Hasanuddin, Sultan Maulana Yusuf, Pangeran Ratu, Sultan Agung Tirtayasa sebagai Raja Kesultanan Banten. Nah, Sultan Agung Tirtayasa ini membangun Banten mencapai puncak kejayaan. Jadi puncak kejayaannya itu ada pada Sultan Agung Tirtayasa, kejayaan Islam Banten. Bisa menguasai kolonial VOC, ya. Jadi menolak monopoli VOC ketika itu. Untuk menguasai Banten, VOC ini melakukan strategi. Gimana caranya nih? Ada kerajaan yang kuat sekali. Nah, VOC melakukan politik adu domba, ya. Ini suatu strategi untuk menghancurkan Kesultanan Banten. Yang istilahnya adalah Credit Empire, ya, politik strategi adu domba. Diadu sultan tersebut antara Sultan Ageng Tirtayasa dengan Sultan Haji, anak Sultan Ageng, menjadi domba, ya, sehingga Kesultanan Banten menghadapi hancuran atau kelemahan setelah diadu domba oleh politik Credit Empire, itu politik adu domba. Nah, anak sekalian, demikianlah tentang 10 menit tentang Kesultanan Islam Banten, ya. Jadi sudah jelas, kalian bisa lihat dalam peta di mana letak Banten. Ya, silakan di pesisir, ya. Ya, terima kasih untuk pertemuan kali ini tentang Kesultanan Banten. Kita lanjutkan nanti berikutnya tentang Kesultanan dan sebagainya. Baik, terima kasih atas perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.